Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 sampai dengan 29 September 2023. Jadi seperti biasanya, satu video saya akan bahas sekitar 6 atau 7 saham ya. Kali ini saya bahas sekitar 6 aja. Ada beberapa video yang saya buat ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini, atau yang YouTube bilangnya sekarang podcast ya, seperti itu ya. Dulu namanya playlist, sekarang lebih disebut podcast linknya ya, seperti itu ya. Eh, jadi seperti yang saya pernah sebutkan sebelumnya, untuk screening sahamnya kali ini saya akan bahas mengenai saham-saham yang dalam 52 minggu terakhir itu dia masih dalam kategori downtrend ya. Jadi kita itu maunya cari saham-saham yang bottom fishing ya, sudah turun banget ya, downtrend banget dalam 52 minggu terakhir. Kemudian kita maunya yang sudah mulai naik atau sudah mulai rebound ya. Jadi kita itu bukan tipe orang yang saya bukan tipe orang yang ngajarkan tangkap pisau jatuh ya. Jadi saham turun langsung kita beli, enggak ya. Jadi mulai ketika dia sudah mulai rebound naik kita barusan beli. Nah, definisi dari bottom fishing atau bottom itu bermacam-macam ya, seperti itu ya. Tergantung definisinya, entah itu di bawah MA 200 atau kita lihat berdasarkan time frame-nya ya, dalam 1 tahun atau 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ya, seperti itu ya. Seberapa rendahnya. Nah, kali ini saya akan memakai acuan untuk 52 minggu terakhir ya. Kita cari yang sahamnya yang sudah dekat-dekat di batas rendahnya dalam 52 minggu terakhir. Nah, salah satu strateginya seperti yang sudah saya bahas di Zoom meeting ya, online edukasi Sabtu ini, yaitu pakai Sunar Super Seed. Kalau yang belum tahu bisa sambil menyimak ya. Nanti saya kasih linknya untuk download Super Seed ya, di video deskripsi di bawah ini. Jadi strateginya kalau kita bicara mengenai pergerakan harga saham ya, dalam 52 minggu terakhir ya, istilahnya bahasa Inggrisnya itu 52 week ya, 52 minggu terakhir. Nah, dalam 52 minggu terakhir ya, itu kan harga saham itu kan pergerakannya naik turun ya. Jadi kita fokusnya ke low-nya dan high-nya. Nah, kita maunya kalau bottom fishing kita cari yang saham-saham yang di bawahnya 40% ya. Tapi saya agak lebih rendah lagi ya, karena ada yang bilang Pak Sunar cepat 30% dong. Kalau 30% kan lebih asik ya, lebih murah. Jadi saya ambil 30%. Kenapa kok gak pas yang di low-nya? Kalau kita ambil bottom fishing pas di low-nya 52 minggu, posisi terakhirnya ya. Nah, itu malah resiko ya kan? Karena kalau saham itu lagi turun terus ya, dia bakalan makin turun ya. Akhirnya nanti ceritanya Anda makin loss ya, seperti itu ya. Jadi antara low dan high-nya kita ambil range-nya 30%. Kalau 0% itu pas di low-nya, kalau 100% itu pas di high-nya ya. Jadi jangan salah paham. Ada orang yang masih bingung, dia bilang, loh kok naik 30% maksudnya? Enggak, antara range-nya low dan high-nya, kalau 0% kan pas di low-nya 52 minggu. Kalau 100% pas di high-nya 52 minggu. Nah, kalau tengah-tengahnya kan 50%. Ya. Kita cari yang 30% ke bawah ya. Tetapi kita nggak mau istilahnya itu tangkap pisau jatuh. Jadi kita filter. Cara filternya yang sederhananya kita pilih yang saham-saham yang di atasnya EMA 5. Jadi EMA 5 itu exponential moving average selama 5 hari terakhir. Maaf, ini panahnya terbalik ya. Kalau lebih besar maksud saya ya, maaf. Jadi kita maunya saham-saham yang masih di bawahnya 30%, tapi dia sudah mulai rebound, naik di atasnya EMA 5. Kita urutkan berdasarkan transaksi terbesar ya, transaksi value. Jadi nanti urutkannya itu berdasarkan transaksi value-nya yang terbesar. Saya ambil 6 aja ya. Bukan berarti yang di bawahnya 6 itu jelek ya. Tapi saya hanya bahas 6 aja. Jadi nggak terlalu panjang videonya, nggak terlalu banyak sahamnya. Nanti kalau sahamnya terlalu banyak, Anda makin bingung nanti ya. Jadi saya lihatkan untuk Sunar Super Seed ya. Ini toolsnya. Jadi ini tabnya macam-macam. Ini sudah saya bahas di edukasi hari Sabtu kemarin ya. Zoom ya. Lumayan banyak sih jumlahnya, sekitar 180 orang ya joinnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita menggunakan main screener-nya ini ya. Jadi kalau kita lihat di main screener ini dia adalah daftar screener-nya ya. Kalau kita lihat ini adalah hampir semua saham lah ya.
yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa yang nggak ada volumenya, nggak ada transaksinya, atau kena suspend, atau memang nggak ada transaksi ya, maka dia blank ya. Contohnya Abda, dia blank ya, seperti itu ya. Nah, ini memang kalau kita lihat sekilas, wah Pak Suntar, ini banyak banget sih kolomnya sampai bikin pusing ini. Kalau kita lihat harus scroll ke kanan. Sebenarnya gampang banget ya. Ini sudah saya jelaskan di edukasi Zoom ya, hari Sabtu ya. Jadi kita ambil yang 52 minggu terakhir. 52 weeks ini ya, low dan high-nya. Nah, kita number filter, kita maunya less than or equals to 0,3 karena kita prinsipnya bottom fishing ya. Istilahnya tangkap batu saham yang jatuh, tapi kita nggak mau tangkap pisau jatuh. Artinya kita maunya yang agak sudah mulai rebound ya, sudah mulai rebound atau naik. Jadi jangan salah paham. Nanti salah paham bilangnya, wah Pak Sunar katanya nggak pernah ngajarin orang untuk tangkap pisau jatuh. Lah ini kok bahas saham yang downtrend. Ya ini memang trennya downtrend, tapi dia sudah mulai rebound. Salah satu ciri khasnya atau indikatornya adalah yang paling sederhana aja ya. Itu sudah harganya sudah di atasnya MA5. Jadi lebih besar atau sama dengan MA5-nya. Seperti itu ya. Nah, kita cek beberapa saham. Nah, ini kan banyak ya Mas Ian-nya. Kita urutkan berdasarkan transaksi value-nya yang terbesar. Nah, kita ambil 6 teratas saja, Telkom, Unilever, MDKA, SRTG, PRTBA ya. Dan yang terakhir Sido ya. Jadi ada 6 di sini, kita kopikan, kemudian kita masukkan di watchlist-nya. Misalkan kita taruh di watchlist-nya nomor 7 ya. Task push ya seperti itu ya. Jadi kita ganti di sini nomor 7. Nanti otomatis kita bisa bandingkan compare my stock ya. Jadi kita lihat yang mana yang potensial untuk buy seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini bacanya sih gampang, ada 3 bagian ya. Satu bagian, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, bagian pertama itu change-nya, perubahannya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan atau 3 bulan ya. Jadi YTD itu year to date, mulai dari awal sampai hari terakhir tanggal penutupan hari Jumat ya, seperti itu tanggal 23 ya, hari Jumat ya. 22 ya, seperti itu. Jadi itu change-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah low dan high-nya, range-nya. Jadi ini antara low dan high range-nya kita maunya yang di bawah. Ya kan, di bawah 30% karena kita maunya bottom fishing, cari saham yang murah, yang downtrend tapi dia sudah mulai naik. Nah, yang ketiga ini untuk MA, biasanya untuk sabuk pengaman ya. Kalau dia sudah di atasnya MA-nya, kita bisa pakai acuan MA-nya atau moving average istilahnya. Itu untuk sabuk pengamannya. Jadi kita jangan sampai tangkap pisau jatuh, langsung hajar buy, kita maunya sudah mulai rebound. Jadi kalau kita lihat terakhir di sini, TLKM hari terakhir sudah naik ya, 70%, kemudian Unilever 70%, NBKA 66% ya. Ini bukan kenaikannya, ini adalah range-nya antara low dan high-nya. Jadi kalau misalnya 3180 sampai 3270 untuk NBKA ya, itu low-nya 3180. Kalau 0% berarti penutupan terakhir di 3180, di low-nya. Kalau misalnya 100% berarti ditutup di high-nya 3270 ya, seperti itu ya. Kemudian SRTG kalau kita lihat ini sudah mulai rebound kencang. Bahkan SRTG ini ya sudah saya informasikan malam harinya sebelum dia naik kencang ya, seperti itu ya. Nah, yang join Telegram group Sunar Summoning harusnya sudah tahu ya, ada buktinya. Ya, jadi saya sudah sebutkan di malam-malam saham ini memang masih downtrend, tapi kesempatan untuk buy on weakness. Ternyata besok paginya langsung nggak lama lagi ya, hari besoknya langsung terbang ya, naiknya tinggi. Dan terakhir dia masih lumayan bagus walaupun naiknya masih belum kencang lagi ya, tapi masih ada potensial. Kemudian berikutnya PTBA juga naik. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan di grup Sunar Summoning adalah Sido. Jadi Sido ini memang sahamnya lagi strong downtrend, tapi berdasarkan analisa bot saya yang terakhir, dia masih ada potensial untuk rebound ya. Dan kalau kita lihat Sido ini menarik, karena kalau kita lihat ini low-nya di 580 itu adalah low-nya selama 52 minggu terakhir, dan dia sudah mulai rebound naik ke atas. Apakah nanti bakal lanjut terus? Kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Jadi ini saya bahas 6 saham ini cukup menarik ya, seperti itu ya. Jadi yang suka bottom fishing silakan belinya bertahap ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih untuk super sheet-nya cara bacanya juga sudah saya sebutkan ya, gampang banget ya. Untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya Anda bisa pakai acuan dari ini ya, range-nya, low-nya. Pokoknya selama dia masih di atasnya 30% ya, berarti dia masih lumayan bagus ya dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, seperti itu ya.
Ya, kita maunya yang sudah mulai mengembang ya. Memang untuk Sido ini masih belum ya, Mas. Masih di bawahnya 30%-nya. Tapi kalau kita lihat dari screener-nya, dia itu sudah mulai rebound ya, seperti itu, sudah mulai mantul. Kemudian kalau kita lihat Sido juga pembelian asing juga sudah mulai naik walaupun nggak terlalu banyak ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini ya nggak berdasarkan asing ya, nggak ikut-ikutan asing ya. Kita biasanya acuannya asing. Orang-orang kan sukanya lokal kan kurang pede pakai acuan asing. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Nah, kita langsung lihat ke chartnya atau grafiknya ya. Jadi kalau kita lihat, saya bahas langsung yang pertama adalah untuk saham Telkom ya. Nah, untuk saham Telkom ini kalau kita perhatikan ya, ini saham Telkom saya sudah punya ya, seperti itu ya. Jadi saya sudah buy. Nah, tapi saya belum tambah lagi ya. Memang sebelumnya 2 kali sih saya kena jual, kena trailing stop, kemudian ada yang sebelumnya memang saya kurangi posisinya, tapi yang terakhir saya dan nambah lagi ya untuk Telkom ya, saya sudah siapkan juga di grup, tapi yang terakhir Jumat saya belum tambah ya. Jadi sebelumnya ya, belum hari Jumat itu saya sudah tambah siapkan. Nah, di sini Telkom ini cukup menarik ya. Memang dia kalau kita lihat mulai bottoming di bawah. Jadi kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu di 3780 atau nanti MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong lagi dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, kita barusan buy ya. Tapi MA20-nya kalau kita lihat di sini kan di 3740. Jadi kalau mau buy minus sekitar area 3740 atau 3780. Kalau mau buy minus di bawahnya lagi ya. Kalau nggak mau harga sekarang ya di bawahnya lagi. Artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, di sini kalau misalnya ngantri di bawah mengharapkan buy minus nggak dikasih, kita buy hasil higher. Jadi ketika dia breakout ke atas 3880 kita buy, kita KPS berikutnya di 4000, 4080, 4200, 4300 dan 4500 ya seperti itu. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. 3780 ke atas. Ini sudah menarik. Kalau naik ke atas 3880 ya mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Ya untuk Telkom kurang lebih cukup lah ya. Dia sudah mulai bottoming. Tapi tidak menutup kemungkinan dia balik lagi ke bawah ya, karena dia ini konsolidasinya lama ya. Naik, kemudian turun lagi, naik turun lagi. Ya, tapi selama di atasnya 3780 masih cukup menarik atau di atasnya MA20-nya. Kalau mau stop loss maksimum memang agak jauh ya di 3670 ya. Ini swing low-nya ya. Ya kalau terlalu jauh biasanya solusinya kita cut loss-nya pasang stop loss-nya bertahap ya. 50% kita mungkin pasangnya di MA20-nya atau 3780, yang berikutnya yang paling bawah ya di area 3670. Ya kalau turun banyak 3670 lebih baik jual dulu karena dia ini masih testing 3600 bahkan bisa di bawahnya lagi. Memang mungkin ada yang bilang Pak Sunar nggak tunggu sekalian di 3600. Memang benar sih kalau kita tunggu di 3600 dapat murah kan enak. Ya ini sebelumnya mantul Pak Sunar. Kalau terjadi sih ngomongnya gampang ya, sudah terjadi ngomongnya gampang. Jadi di sini cukup menarik lah ya, nggak harus terlalu bawah banget. Kadang-kadang memang beli saham itu kita belinya di atas untuk konfirmasi, jadi jangan terlalu tinggi juga ya, nggak ketinggian lah nggak ya. Jadi masih menarik. Tapi cukup. Berikutnya Unilever. Ini boleh dikatakan fallen big caps ya. Unilever ini kalau kita perhatikan, saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi atau tidaknya. Pokoknya saham-saham yang saya bahas ini Anda cek sendiri apakah ada aksi korporasi, apakah karena profit perusahaannya naik dan lain-lain, fundamentalnya naik dan lain-lain, saya nggak tahu. Nah di sini kalau kita perhatikan 3.800 itu adalah support psikologisnya. Artinya kalau dia selama bertahan di atasnya 3.800 untuk Unilever ini, dia masih ada potensial untuk naik tinggi lagi. Nah ini kalau kita perhatikan sebelumnya ini beneran naiknya lumayan tinggi ya. Ini 2 kali ya, kita lihat ya. Dia nyentuh kemudian naik, ini naik tinggi ya seperti itu ya. Nah di sini dia lagi menguji lagi. Apakah bakalan bisa naik ke 5.000 Pak Sunar? Seperti sebelumnya dia bisa sampai 5.100 ya. Jadi kalau dari terakhir, ini kan dia sudah 3850 ya. Kalau 3850 ke, sebentar saya hitungkan ya. Kalau 3850 ke 5.100 ya, itu kenaikannya berapa? Berarti sekitar 32% ya. Jadi masih ada potensial naik 32%. Ya lumayan. Ini naiknya nggak lama ya. Jadi jangan sampai takut ketinggian atau ketinggalan. Begitu dia naiknya kuat seperti ini, malah Anda hajar aja average up ya. Seperti itu ya. Hajar kalau ini naik kenceng ya, hajar aja jangan takut-takut ya. Karena dia naiknya cepat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya turun ya jangan nyalakan Pak Sunar dong ya seperti itu. Karena kan saya nggak ngatur harganya Unilever. Karena memang berdasarkan market ya. Ya bukan menyalahkan marketnya,
ya kita selalu waspada aja pasang trade stop atau stop loss. Biasanya saya hanya cerita aja, curhat juga. Kalau misalnya naik sukses, biasanya orang diem-diem aja, paling bilangnya thank you gitu. Tapi coba kalau gagal, nanti nyindirnya kemana-mana seperti itu ya. Tak nyindirnya, wes pokoknya ya ada aja lah kalau orang kecewa gitu ya. Ngajarin sesat nih, ya, seperti itu. Langsung leave group ya. Kalau usah subscribe ke channel Saham Profit, biasanya kan seperti itu. Kalau gagal ya, kalau berhasil biasanya diem-diem aja. Ya, nggak berani ngomong cuan berapa, takut dimintain mungkin ya sama Pak Sunar ya, dimintain komisi mungkin. Enggak lah, bercanda ya. Jadi Unilever ini masih menarik kalau mau buy, target price berikutnya 4050 dan 4340. Target price itu bukan berarti take profit ya, enggak ya. Jadi kalau dia naik, kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup, kalau mau buy weakness lagi ya tunggu nanti perpotongan MA20-nya, nanti MA20-nya ntar dipotong kemana nanti, tadi itu di 3.700 atau 3.750 kita nggak tahu ya. Jadi kalau dipotong dari atas ke bawah jangan langsung buy. Kita tunggu rebound atau balik arah lagi ke atas kita berusaha buy. Ini menarik ya untuk Unilever kalau mau buy. Yang lebih cukup. Berikutnya MDKA. Nah, MDKA ini memang kalau kita lihat sideways, MA20-nya cenderung turun ya. Tapi kalau kita lihat di sini selama dia masih bertahan di atasnya 3.000 untuk MDKA ini masih cukup menarik. Yang takut buy sekarang, takut ketinggian ya Anda tunggu aja buy weakness di area sekitar 3.000 sampai 3.100 lah ya. Jadi intinya kalau dia turun di bawahnya 3.100 atau di bawahnya 3.000, jangan langsung buy. Kita tunggu kalau rebound atau mantul ke atas kita berusaha buy. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, karena ini masih cukup menarik ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3.300 kita tambah lagi atau average up, naik ke atasnya swing high yang terdekat di 20 September 3360 kita tambah lagi ya. Target price berikutnya di 3.500 dan 3.770 ya. Memang kadang-kadang kalau untuk buy weakness agak sabar sedikit ya. Kadang-kadang sudah naik turun lagi, kemudian naik lagi turun lagi, naik turun ya. Ya kalau kita perhatikan di sini selama dia masih di atas 3.000 masih potensial ke 3.500 ya seperti itu ya. Ya lumayan lah ya, walaupun nggak banyak ya lumayan lah, jangka waktu lumayan singkat. Ya, kurang lebih cukup ya. Berikutnya SRTG. Nah, SRTG ini sudah saya sebutkan di grup private saya ya, Sunar Saham Learning ya. Kalau mau linknya Anda tinggal hubungin saya langsung, kontak di video deskripsi bawah ini ada linknya ya. Jadi Pak Sunar, saya mau masuk grup Sunar Saham Learning ya, seperti itu. Memang free ya, tapi memang harus request untuk memastikan bukan spammer ya, spammer atau scammer atau orang yang lain-lain seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini SRTG, apakah nanti setelah naik juga bakalan turun? Sebenarnya kalau seperti ini solusinya gampang banget ya. Nah, kalau kita lihat low-nya terakhir itu kan di 1840 hari Jumat ya. Kemudian berikutnya hari Kamis dia sempat naik tinggi, setelah naik tinggi hari Rabu, Kamisnya dia 1950. Nah, posisi terakhir kan di 1915 penutupan hari Jumat. Nah, kalau mau buy langsung boleh, Anda pasang stop loss-nya di mana? 1840 dan Anda pakai acuan stop loss-nya di sini ya 1735 ya kurang lebih ya. Kalau dia turun banyak 1735 mungkin lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan balik lagi turun testing area support berikutnya lagi di 1625 atau di sini yang di bawah sekali ya sampai 1550. Jadi kalau turun banyak 1735 untuk SRTG lebih baik jual dulu semuanya. Tapi yang mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di 1735 di sekitar MA20-nya. Entah nanti MA20-nya dipotong di 1735 atau 1840 kita nggak tahu ya. Tapi ini garis-garisnya sudah saya kasih acuannya untuk buy on weakness di bawahnya kalau nggak mau buy sekarang ya. Sebenarnya kalau buy on weakness sekarang mau HK langsung masih menarik sih ya strategi ini ya. Ya terserah Anda lah ya, kalau Anda takut ketinggalan ya tunggu di buy on weakness. Tapi kalau buy on weakness di bawah ya, Anda antri nggak dikasih. Tiba-tiba dia breakout naik ke atas 1990, jangan ragu-ragu untuk buy high sell higher. Ya, seperti itu ya. Saya nggak khawatir saya dikasih disindir-sindir sesat lah apa, saya nggak khawatir. Tapi prinsip saya follow the trend. Kalau trennya itu uptrendnya masih kuat ya, masih sakti, masih kuat, kita boleh buy high sell higher. Perkara nanti kalau gagal itu bukannya salahnya Pak Sunar karena Pak Sunar nggak bisa ngatur marketnya. Kalau saya bisa ngatur marketnya, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia. Ya seperti itu ya. Maaf sering diulang karena seringkali orang itu kalau berhasil diem aja, nggak ngomong-ngomong, paling thank you doang ya. Tapi kalau gagal nanti nyindirnya kemana-mana. Ini masih cukup menarik. Apakah hubungannya dengan pemilu Pak Sunar? Ini karena salah satu pemegang sahamnya kan dia tokoh politik ya. Kita nggak tahu. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke cawapres atau pemilihan
kepala daerah atau pemilihan umum, saya nggak fokus di sana ya, atau beritanya. Ya kurang lebih sih cukup ya. Jadi naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average up. Berikutnya untuk PTBA. PTBA ini memang menjengkelkan ya. Harga batubara memang masih lesu, tapi ini sudah lumayan menarik lah kalau mau koleksi ya. Memang stop loss-nya mungkin agak jauh ya, 2720. Atau di swing low-nya di sini kalau kita lihat low-nya di 2660 ya. Stop loss-nya memang kalau kita beli di harga penutupan 2860 ke 2660 ya agak jauh ya. Mungkin Anda bisa bagi dua ya bertahap. Biasanya solusinya seperti itu. Kalau dia turun di bayar 2720, Anda jual dulu sebagian, turun di bayarnya low-nya tanggal 3 Juli 2660 ya Anda jual dulu semuanya. Tapi ini kesempatan untuk buy weakness untuk PTBA-nya. Jadi naik ke atas 2870, Anda buy, naik ke atas 2920, tambah lagi average up, nyantai aja, belinya bertahap. Ini garis-garisnya banyak ya. Nah, kalau garisnya nggak kelihatan, nggak jelas, Anda naikkan resolusinya ke 1080p ya. Karena kalau di gadget, kalau mobile data dia internet koneksinya slow, dia resolusi videonya diperkecil ya, resolusi videonya di YouTube ya. Kalau resolusi videonya rendah, Anda nggak bisa lihat angkanya seperti itu ya. Karena ada sebelumnya yang nyindir ke saya di kolom komentar, angkanya nggak bisa dibaca Pak Sunar, kasih yang jelas gitu, yang niat, kayak nggak niat kasih. Sebenarnya jelas, cuma ya mungkin dia pakai mobile data nggak jelas ya, blur ya. Naikkan ke 1080p, pasti bisa dibaca. Atau Anda pakai jarinya, apa Anda zoom gini ya. Nah, di sini masih ada kesempatan, ya memang agak lemot ya PTBA ini, tapi cukup menarik. Ya kurang lebih cukup ya. Berikutnya Sido. Sido ini masih strong downtrend. Tapi saya sudah umumkan di grup Telegram Sunar Sambening ya. Saya juga ada buy 600 505. Ini resiko kalau buy sekarang karena masih strong downtrend. Masih downtrend walaupun hijau 2 kali ya. Tapi ini ada potensial ya kan. Nah, kalau kita lihat kalau mau buy, ini kan yang terakhir kan hanya di 610 ya. Jadi terakhir kan ditutup banyak 610 500. Nah, low-nya di 580 ya. Jadi kalau Anda buy, ini kesempatan karena dia stop loss-nya lumayan dekat ya 580. Jadi kalau buy sekarang boleh, tapi dengan catatan ya, jangan lupa ya. Turun di bawah 580 jangan sekali-sekali hold atau average down, jual ya, sell. Anda kalau ragu-ragu ya jual 50%, tapi kalau turun lagi lower low Anda jual dulu semuanya. Semuanya Anda jual karena masih strong downtrend, arahnya masih ke bawah ya seperti itu ya. Nah, ini kalau naik ke atas 610, Anda boleh buy atau mau buy langsung HK, ya boleh aja asalkan stop loss-nya 580, ingat ya. Nah, kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 660, ya kan? Itu Anda boleh tambah lagi atau average up, target price PP-nya di 700 dan 750. Memang sebelumnya dia turun karena fundamentalnya dia turun ya. Labanya kalau salah turun, tapi nggak tahu yang terakhir dia naik lagi atau enggaknya, saya nggak ngikutin perkembangannya lagi yang terakhir laporan keuangannya. Anda bisa baca sendiri apakah ada aksi korporasi atau laporan keuangannya membaik dan lain-lain untuk Sido ya seperti itu ya. Jadi ini menarik. Kalau breakout ke atasnya 610, Anda buy average up, target price-nya 660, 700, dan 750. Ya. Ini 6 saham sudah saya bahas. Dan ini saya sudah sharekan juga untuk Sunar Super Seed-nya ya. Anda bisa tahu di mana pasang trading stop-nya atau stop loss-nya, target price-nya di mana. Jadi contohnya untuk Sido ini, target price-nya di mana Pak Sunar Sido ini. Nah, kita lihat aja, setelah 610, high-nya selama 1 bulan terakhir di 655. Itu targetnya. Jadi setelah 655, 755, ini saya coba besar aja, mungkin nggak kelihatan ya, tulisannya kecil ya. Ini Sido ya, sebelah kanan ya. 610, 655, 755, itu target price-nya 875, 915. Ini kalau pakai super seed, kalau nggak pakai chart ya. Seperti itu ya. Ya stop loss-nya gampang 580 karena ini low-nya selama 52 minggu terakhir di 580. Kalau dia turun di bawahnya 580, lebih baik menyanyikan lagu Let It Go ya. Lagunya Frozen yang lama itu ya. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Jangan lupa ya, konsepnya seperti ini ya, tape reading ya. Kita cari saham yang bottom fishing, buy on weakness, yang di bawahnya 30%, tapi kita maunya yang sudah di atasnya MA5. Sama dengan atau di atasnya MA5, dan kita urutkan berdasarkan 6 transaksi value terbesar. Istilahnya follow the money ya. Jadi kalau value transaksinya kecil nih, biasanya ya gorengan-gorengan ya bisa aja naik tinggi. Tapi di sini saya fokusnya ke value transaksi terbesar. Ya, jangan lupa nonton video yang lainnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.